Selamat pagi, bertemu lagi dalam layanan bimbingan konseling kali ini. Tentunya masih bersama saya, Lilo Putu Sinarti Dewi. Sekarang adapun topik atau tema yang akan dibahas hari ini ialah mengenai menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Di sini adapun tujuan dari layanan bimbingan konseling kita hari ini ialah yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam cara belajar secara online. Yang kedua, menjelaskan tentang belajar online di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai cara belajar online. Yang keempat, menganalisis keefektifan belajar secara daring. Untuk menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19, di sini salah satu solusinya Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni Rumah Belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut, kapan dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, diharapkan di sini para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan segala perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas. Dan tentunya belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel, diakses dari rumah, dan dapat dilakukan dengan efektif. Lalu, bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Nah, ada beberapa hal nih yang penting harus kita lakukan. Yang pertama, di sini tetapkan manajemen waktu kalian. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan oleh guru atau dosen kalian. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Tentunya hal ini akan berbeda jika penyediaan layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliah mereka itu di menit-menit terakhir tengah waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote learning. Yang kedua, persiapkan teknologi yang kalian butuhkan. Para murid atau mahasiswa di sini harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua kampus sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif kalian di sini. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang layak untuk kalian di rumah. Yang ketiga, belajarlah dengan
serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca konten-konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk bisa berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga kalian yang lain. Dan yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas kalian. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring kita. Jika memang belum yakin dengan hasil dan tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar kita. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning, jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Di tengah penyebaran virus corona COVID-19, pembelajaran daring harus serius kita lakukan sebagai alternatif pengganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Walaupun sebenarnya belajar di ruang kelas bersama guru secara langsung tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.